Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man jama'a arba'ina haditsan fahuwa fil ghufri wal fahuwa fil afwi wal ghufran. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Jami'ar Rahmah rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan. Terkhusus para asatidz, para alim ulama, para ketua DKM dan jajarannya. Seluruh hadirin jamaah yang hadir malam ini yang saya hormati, yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Maulid. Bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengingat bahwa beliau baginda Rasulullah ini manusia yang paling utama, manusia yang tidak ada duanya, manusia yang punya keistimewaan yang luar biasa. Sehingga tanggal kelahiran beliau sama dengan wafatnya beliau, bahkan sama dengan hijrahnya beliau. Beliau hijrah lahir 12 Rabiul Awal, harinya Senin. Begitupun beliau hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah, sampai di sana hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya beliau juga sama tanggal 12 Rabiul Awal, harinya Senin. Makanya kalau di pesantren-pesantren atau di tempat-tempat di mana orang-orang besar itu haul ya, itu adalah mereka cari hari wafatnya. Wafatnya katakanlah bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, ramai itu haulnya di pesantren-pesantren. Seluruh alumni pada datang. Nah kalau Nabi Muhammad haulnya, wafatnya sama, hijrahnya sama, bahkan lahirnya sama. Ya makanya ketika kita memperingati hari lahirnya Rasulullah, maulidnya Rasulullah, sama dengan kita memperingati wafatnya Rasulullah. Jadi sekalian Pak. Karena antik sekali baginda Rasulullah itu, ya, kelahirannya, kemudian hijrahnya, itu 3 hal yang penting itu. Kelahiran adalah penting. Kemudian hijrahnya hal yang penting. Bahkan wafatnya sesuatu yang pasti akan dikenang selama hidup. Karena ketiadaan beliau sama dengan menangisnya seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, saya teringat ada satu keterangan di dalam surah Ali Imran kalau tidak salah. Itu ada di zaman Rasulullah SAW sudah pindah ke Madinatul Munawwarah. Beliau baru saja pindah tidak lama.
datanglah utusan dari Najran. Najran itu dari Yaman. Utusan ini adalah diperintahkan oleh Raja Romawi. Karena waktu itu Yaman dikuasai Romawi. Bagian timur, ya, Yaman itu dikendalikan dan dikuasai oleh Romawi. Jadi Roma itu kekuasaannya dulu luar biasa. Romawi sama Persia. Sampai-sampai kita tahu bahwa ketika di zaman Rasulullah baru lahir, itu ada raja atau gubernur Abraha yang akan menyerbu Ka'bah. Itu saking bencinya kepada Islam. Saking bencinya kepada bukan Islam, Ka'bah. Belum ada Rasulullah belum lahir. Tapi Ka'bah itu selalu dikunjungi. Setiap musim haji itu dikunjungi dari berbagai negeri datang. Karena memang syariat Nabi Ibrahim itu masih berlaku. Pada datang di sekitar situ pada datang. Kemudian beliau si Abraha itu bikin tandingan membuat Ka'bah. Yang Ka'bahnya itu mirip-mirip dia buat seperti itu kanisah. Kanisah itu apa namanya? Semacam gereja ya, gereja. Tapi ada Ka'bahan dia bikin dengan biaya yang banyak. Setiap orang yang mau haji ke Mekah dicegat. Sudah jangan ke Mekah, ke sini aja nih. Ayo. Saya mana mau ya, nggak sah kalau ibarat haji itu. Akhirnya dia kesel, dia bikin mengumpulkan bala tentara, diserbulah Ka'bah itu, tetapi dengan izin Allah, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'bah itu tidak bisa mereka hancurkan. Justru sebaliknya mereka sendiri yang hancur. Seperti dalam surat Al-Fil itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kau tahu bagaimana Tuhanmu Muhammad berbuat melakukan makar, melakukan siasat kepada tentara gajah, tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Tidakkah siasat mereka atau tipu daya mereka dalam keadaan sia-sia? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung ababil, burung-burung yang berbondong-bondong menyerbu mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka tentara bergajah yang sombong itu Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kalau daun dimakan ulat itu kan tinggal kerangkanya saja. Begitupun mereka jadi tengkorak, kerangka, hancur, habis, mati, musnah. Itu karena memang Allah itu yang menjaga Ka'bah. Bangunan Ka'bah dibangun atas dasar perintah Allah. Yang bangun Nabi Adam, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, tentu saja kalau Allah yang bangun itu rumah Allah pasti Allah akan menjaga. Maka tentara yang sombong itu hancur musnah. Dihancurkannya bukan dengan pasukan yang besar. Mungkin dengan gajah lagi itu tidak. Justru burung-burung kecil. Burung-burung ababil itu mana yang berbondong-bondong, burungnya kecil. Dia tidak besar. Ya mungkin sebesar burung yang normal lah. Membawa tiga biji batu yang berasal dari tanah terbakar dari neraka. Dipatoknya satu, diparohnya di kakinya kanan kiri. Ya, sebelum dia datang itu berbondong-bondong bertawaf dulu itu. Ngelilingin Ka'bah 7 kali. Setelah 7 kali mengelilingi Ka'bah baru mereka memusnahkan seluruh tentaranya dan pasukan gajah itu. Dari atas enak aja, petak begitu. Dan batu itu memang panas. Panas, sehingga saking panas ya, kalau dia ditaruh di sini, kena ini, bukannya mental. Ya, kena di sini bukan mental, tapi masuk ke dalam. Nembus sampai ke pantatnya dia, dari pantatnya ke gajahnya itu. Baru setelah itu pluk, adem. Ya otomatis matang mereka. Ketika matang, mereka karena mungkin gatal, digaruk, ya yang matang bagaimana sih? Kubrak kayak, wah, kesakitan. Jadi yang membunuh mereka itu, yang menghancurkan mereka dari diri mereka sendiri.
karena gatal. Ya, garuk-garukin. Semua daging terkelupas. Seperti tengkorak mati, kelejotan. Bahkan gajahnya itu. Begitu ngerinya itu. Kejadian itu persis adalah kejadian lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya akan ceritakan masalah ini. Ketika Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, ini nanti kita baca ya. Belum sampai beliau itu, belum lama hijrah sampai di Madinah. Datanglah utusan dari negeri itu. Mungkin setelah Abraha tetap dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Ya. Akhirnya 60 orang dari Najran itu mendatangi, itu pendeta-pendeta ya. Pendeta dan orang-orang utusan dari Raja Romawi. Datang untuk menanyakan, datang ke Madinah, dialog dengan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sana dialog tentang ketuhanan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berimanlah engkau. Saya sudah lebih dulu beriman kepada Allah Muhammad. Tidak, kau menyatakan bahwa Isa itu anak Allah. Allah itu cuma satu. Nabi Isa adalah utusan Allah, sama seperti Allah telah mengutus saya. Itu Nabi Muhammad itu berani sekali Pak, sendiri ngadepin 60 orang terpelajar, ahli-ahli di dalam kekristenan. Pendeta-pendeta itu. Terjadi dialog alot, mereka dengan trinitasnya, katakan kalau memang. Pokoknya Isa adalah anak Allah, kemudian Allah itu Allah Bapa dan Roh Kudus. Tuduhannya kan itu begitu orang-orang Kristen. Ya dialog, tidak mau putus, mereka dengan argumennya, tetap Nabi Muhammad dengan argumen. Kalau memang kalian itu semacam begitu, ayo kita mubahalah. Ini mubahalah itu di dalam Ali Imran tuh, ayat berapa saya lupa. Ya nad'u abna'ana wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Ayo kita sama-sama doa, kalau yang salah akidahnya di antara kita, kamu atau saya, maka laknatlah kita semua dengan anak 7 turunan bawah. Mereka itu dilaknat dan dimasukkan ke neraka. Rasulullah nantang begitu. Karena ada ayatnya. Ya, ada ayatnya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, orang-orang 60 itu kan akhirnya, baik Muhammad, besok saya datang lagi ke sini. Ya, mereka musyawarah, ingin ibtihal. Mereka bawa juga mungkin saudara-saudaranya, anak-anaknya. Nabi Muhammad juga bawa. Beliau bawa anaknya, itu Fatimah, kemudian istrinya Siti Khadijah, dan Hasan Husain digendong. Hasan itu Husain digendong Rasulullah, Hasannya dituntun. Jadi Hasan Husain itu bukan kembar, Pak. Hasan dulu lahir, ya, mungkin punya adik Husain. Jadi Hasan Husain itu bukan berarti kembar gitu, enggak. Beda. Jadi kakaknya dulu. Kalau Hasan itu mirip Rasulullah wajahnya. Ya. Sedangkan Husain itu mirip Sayyidina Ali radhiyallahu taala mirip. Makanya orang-orang Syiah itu lebih senang kepada Husain. Nama-nama mereka itu Husain, enggak ada yang Hasan. Karena mereka benci kepada Rasulullah. Jadi nama Hasan itu, Hasan bahkan kadang mereka itu tidak menjadikan sebagai keluarga Nabi. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sana, besoknya itu Nabi datang. Setelah mereka musyawarah, keputusan mereka itu mereka takut. Sesama mereka bilang, Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Andaikan di depan itu ada gunung, lalu dia doa, dan gunung itu harus lenyap oleh doa beliau. Kita akan seperti itu. Mereka takut, enggak berani. Jadi mubahalah dengan Rasulullah SAW, karena akidah mereka itu, sebetulnya mereka ragu-ragu dengan akidahnya itu. Tidak mantap. Kalau memang mantap, mereka siap. Ayo. Gitu. Sedangkan Rasulullah itu nantang untuk mubahalah. Jadi mubahalah, keyakinan akidah yang mana yang dibenarkan oleh Allah,
Mana di antara kita yang benar dalam hal menyikapi Nabi Isa? Nabi Isa utusan Allah kah atau anak Allah? Kalau dalam Islam kan kita tahu bahwa Nabi Isa itu salah satu rasul daripada rasul-rasul Allah. Sama seperti Nabi Muhammad. Setiap rasul punya keistimewaan. Ya, ada mukjizat segala macam. Adapun karena dia tidak ada bapaknya itu karena memang itu adalah kekuasaan Allah. Bahkan yang lebih hebat dari Nabi Isa itu ada. Siapa itu? Nabi Adam. Khalaqahu min turab tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Enggak ada bapaknya, enggak ada emaknya. Kalau memang disandarkan disebabkan karena tidak ada ayah lalu anak Allah, tentu saja Nabi Adam itu lebih berhak untuk menjadi anaknya Allah. Wong dia nggak punya emak, nggak punya bapak, berarti anak tunggalnya. Tapi kan tidak. Dan mereka juga tidak menjadikan Nabi Adam sebagai anak Allah. Kita juga sama sebagai orang Islam. Jadi disinilah karena akidah mereka itu sudah melenceng, entah siapa yang mula-mula, Nabi saya sendiri yakin adalah aku ini diutus. Berarti utusan. Bukannya anak. Ya, utusan Allah. Nah, setelah itu mereka tidak berani. Kok tidak berani? Datang malaikat Jibril, sudah Muhammad. Terima saja karena mereka memang akidahnya melenceng salah. Tapi mereka malah damai. Sudah begini saja ya Rasulullah. Saya akan damai. Saya akan islah. Saya akan siap memberikan bantuan kepada engkau setiap setahun sekali. Ada dipakai kasihin baju, kasihin pedang, ya, kasihin hal-hal yang berguna, barang-barang berguna untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya ya mau nggak mau karena mereka tidak mau mubahalah. Ya nanti coba cari di dalam Ali Imran yang ayatnya itu mubahalah, yang nad'u abna'ana wa nisa'ana wa nisa'akum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Itu ayatnya itu. Tadi saya mau cari-cari kegedean Quran. Di bawahnya berat. Baik jamaah rahimakumullah, itu sedikit tentang Rasulullah SAW. Karena ini bulan Maulid, saya rindu Rasulullah, ingin menceritakan kehebatan Rasulullah. Bahkan Rasulullah sebelum lahir itu, kalau kita baca berjanji ada kalimat begini kan. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahu amjada sawna lismihi tarqus sifaha falam yusibahum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Ini luar biasa kalimat ini. Hafizul ilahu. Hafizah menjaga ilahu Allah. Allah menjaga. Hafizul ilahu karamatan karena menjaga li Muhammadin kepada Nabi Muhammad. Aba'ahu, nenek moyangnya, bapak-bapaknya, ya, kakek-kakeknya, al-amjada yang mulia-mulia, saunan karena menjaga lismi kepada nama Muhammad. Apa penjaganya bentuknya? Taroku mereka ninggalin. As-sifah. Jadi keturunan Nabi Muhammad, bapaknya Abdul Muthalib terus ke atas sampai dengan Nabi Ismail tidak ada yang melakukan sifah. Nanti sifah diterangkan apa. Tarokus sifah. Falam yusibuhum maka tidak mengenai kepada nenek moyangnya Rasulullah sampai ke Abdullah aruhu dosanya sifah. Min adamin dari mulai Nabi Adam wa ila abihi wa ummihi sampai ke ayah bundanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sifah. Apa itu sifah? Sifah itu adalah kebiasaan adat orang-orang kafir Quraisy yang kalau dia melahirkan anak, ada lahir anak baru, itu diambil anak itu, dibawa dan diletakkan di depan patung yang ada di Ka'bah itu. Diletakkan. Lalu dia berdoa, ya Tuhan Hubal, berkatilah anak kami yang lahir ini. Mudah-mudahan anak kami ini menjadi anak yang begini. Ya. Mintanya kepada patung. Musyrik nggak kira-kira? Musyrik menyekutukan Allah. Padahal mereka itu datang ke Ka'bah. Ya, cuman Ka'bahnya itu udah dipakuin 360 patung. Bekeliling itu patungnya beda-beda.
Yang terbesar itu ada 4. Hubal, Manat, Lata, Uzza. Ini paling gede nih. Jadi Tuhan yang paling terhormat. Tuhan kok pakai terhormat-terhormatan. Semua kan terhormat. Tapi levelnya beda. Ini paling besar ini. Dan kalau ini semua yang 360 didoain, itu enggak manjur juga, baru kepada Allah mereka. Ingat kepada Allah, ya Allah, selama ini kemana aja? Ya buang aja yang itu 360 itu. Itu bentuk kemusyrikan mereka kepada Allah. Jadi anak itu sudah dimusyrikkan dari mulai lahir. Nah, sekarang bagaimana Rasulullah coba ketika beliau baru lahir? Kemudian Rasulullah itu memanggil, Siti Aminah memanggil kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kebetulan adalah beliau pemegang Ka'bah, pintu Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Begitu lahir, dibungkus, dibawa. Diarak-arak, diputer-puter, ditawafkan di Ka'bah itu. Jadi tidak diletakkan, tidak sifah. Ya, tidak dia letakkan di depan patung, wahai Tuhan, Hubal. Enggak. Karena Abdul Muthalib masih hanif. Masih megang agama Nabi Ibrahim. Jadi dia tidak menyekutukan Allah. Abdullah juga tidak. Ya. Keliling 7 kali tawaf. Kemana yang terakhir? Beliau masuk ke dalam Ka'bah. Ya. Wa dakhalahul Ka'bah wa yad'u bi khulusin niyah. Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah, doa dengan niat yang ikhlas. Ya Allah, aku beri nama anak ini Muhammad, yang akan terpuji di langit dan akan terpuji di bumi. Kan benar di langit terpuji oleh malaikat, oleh Allah. Di bumi apalagi disebutin terus namanya. Nah, itu mintanya kepada Allah. Dan beliau masuk Ka'bah. Tidak mempersembahkan, meletakkan Nabi Muhammad di depan patung-patung yang ada berjejer di sekitar Ka'bah, itu tidak. Ini namanya tarokus sifah. Rasulullah itu para nenek moyangnya Nabi Muhammad itu, kakek-kakeknya Nabi Muhammad itu adalah taroku meninggalkan as-sifah. Itu acara pemberkatan seorang anak yang baru lahir kepada dewa-dewa atau kepada patung-patung mereka, kepada Tuhan-Tuhan mereka. Itu ditinggalkan, tapi minta berkatnya kepada Allah. Subhanallah. Padahal adat itu udah biasa. Ya, adat mereka biasa. Tapi hebatnya Rasul itu terjaga. Dan memang turun-temurun. Ya, pasti keturunan dari Ismailnya Nabi Ibrahim udah jelas. Ismail sudah jelas Rasulullah. Punya anak Adnan misalkan. Anaknya lagi. Itu tetap menyembah kepada Allah. Sampai Abdul Muthalib, sampai Abdullah. Masih agamanya Hanif sama. Masih lurus. Tidak menyekutukan Allah. Nah, jadi Nur Muhammad itu dititipkan di tulang rusuk mereka. Sampai terakhir ke Abdullah. Abdullah kemudian berhubungan suami istri dengan istrinya itu Aminah. Nah, Nur Muhammad yang ada dalam tulang rusuknya Abdullah dititipkan. Ya, ditempatkan di dalam rahimnya Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu lahirlah beliau. Subhanallah. Ya, kan lahirnya adalah wa muhayyang kasyamsi minka mudhi'u asfarat anhu lailatun gharra'u. Ini kalau dibahas panjang. Di Barzanji itu. Baik jemaah, kita ke hadis ini. Biarin ya, masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. I'lam anna fis shadaqah sab'u khisal. Awaluha anna shadaqah tufikku raqabataka kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna shadaqah la tadfa'u sab'ina baban minal bala. I'lam, ketahuilah, anna fis shadaqah sab'u khisal, bahwa di dalam sedekah ada 7 hikmah. Awaluha, yang pertama, anna shadaqah tufikku raqabatak, bahwa sedekah itu akan membebaskan lehermu. Kalau leher bebas itu maksudnya dimerdekakan lehermu, maksudnya menyelamatkan kamu. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna shadaqah, sesungguhnya sedekah,
itu latadfa'u sungguh menolak itu sedekah sab'ina baban 70 pintu minal bala'i dari segala bencana. Jadi bencana 70 dengan sedekah sekali itu tersingkirkan, Pak. 70 bencana yang seharusnya mengenai kita. Maka ada kalimat as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala bencana. Ini satu. Wasani, adapun yang kedua, innaha tabibuka. Sesungguhnya sedekah itu adalah tabib, doktermu yang bisa ngobatin kamu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, dawu mardakum bis sedekah. Dawu obatilah mardakum orang yang sakit di antara kamu bis sedekah dengan cara sedekah. Ya obati, jadi obat, Pak. Sedekah itu jadi obat. Allah. Pasalis yang ketiga, annaha syarat harisaka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bis shadaqah. Yang ketiga, sedekah itu harisaka. Syarat harisaka yang akan menjaga kamu. Jadi kita keluarkan sedekah, sedekah yang keluar akan jaga kita. Jadi perisai kita. Rasulullah menyatakan, hassinu, jagalah amwalakum harta bendamu bis sedekah dengan cara sedekah. Jadi kalau sedekah sudah dikeluarkan, terkhusus zakat, ya, zakat termasuk sedekah juga. Ya, jadi sedekah itu ada yang wajib namanya zakat, ada yang sunnah namanya sedekah. Yang wajib ya kita keluarkan, yang sunnah juga kita keluarkan. Ar-rabi'u yang keempat adalah annaha tudfi'u ghadabar rabb. Qala alaihi salam, bahwasanya sedekah itu memadamkan murka Allah, memadamkan marahnya Allah. Jadi Allah marah dengan sedekah itu jadi redho, tidak marah. Apa kata Rasulullah menyatakan as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan murkanya Allah. Jadi kalau pengen disayang, pengen diridhoi, ya banyak-banyak sedekah. Wal khamis dan yang kelima adalah annaha ulfatun lil ikhwan. Qala alaihi salatu wassalam, as-shadaqatu hadiyatun tahadu tahabu. Yang kelima adalah ulfah. Sedekah itu adalah ulfah lil ikhwan, untuk mengikat rasa kasih sayang sesama saudara. Saudara dalam seiman, saudara dalam nasab, saudara, pokoknya pada dasarnya innamal mu'minuna kan ikhwatun. Orang beriman dengan orang beriman lain itu adalah saudara. Jadi saudara dalam Islam itu sangat luas. Kalau dia beriman ya saudara, walaupun bukan keturunan ataupun kakak kita, adik kita, saudara kita bukan. Tapi ikhwah saudara. Nah kalau kita kasih sedekah, itu ulfah. Ada rasa kasih sayang yang tumbuh dari orang yang dikasih sedekah dan yang memberi sedekah. Maka Rasulullah menyatakan as-shadaqatu hadiah. Sedekah itu adalah pemberian. Tahadu tahabu. Saling memberilah kamu, maka kamu akan saling mencintai. Jadi timbulnya rasa saling memberi akan menimbulkan, akibat dari saling memberi akan terjalin kasih sayang. Wasadi sudah yang nomor yang keenam, annaha raqqatun fil qulub. Qala alaihi salatu wassalam, man wajada fil qalbihi qasawah falyanshir bis shadaqah. Yang keenam adalah sedekah itu raqqah, melembutkan hati. Hatinya lembut. Apalagi kalau ada orang yang keras hatinya, ya, kemudian dia sedekah, dipanggil tuh anak-anak yatim, diusap kepalanya, itu menjadi raqqah, raqqatul qalb. Hatinya akan menjadi lunak, lembut, halus. Sekeras apapun dia tadinya adalah orang kasar, ya, kalau dia mau sedekah, terutama anak yatim itu masya Allah, yakin akan lembut hatinya. Begitu dia mengusap kepala anak yatim, berjejer anak yatim dengan berbagai macam latar belakang, anak-anak miskin, berbayi air matanya, keluar, ya Allah. Senang mengeluarkan sedekah itu
dengan mengusap anak yatim itu senang, ada rasa bangga, senang. Jadi hatinya itu menjadi lembut, menjadi halus. Kerasnya itu hilang. Man wajada fi qalbihi qasawah, kata Nabi. Siapa yang ditemukan dalam hatinya keras, keras hati, falyanshir, falyanshur, maka hendaknya memperbanyak as-shadaqah, sedekah. Wasabi'u, yang nomor 7, hikmah daripada sedekah, annaha tazidu fil umri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umri. Sedekah itu nambahin umur, panjang umur. Kayak silaturahmi itu manjangin umur, Pak. Manjangin umur itu ada bermakna dua. Ada bermakna umpama nih. Dia itu seharusnya umurnya katakan 60 tahun. Berhubung banyak sedekah, takdirnya oleh Allah dirubah, tambahin 10 tahun lagi. Jadi 70. Itu makna secara harfiah. Ada yang memaknai maksudnya panjang umur itu adalah dia itu katakan umurnya umpamanya 70 tahun. Dalam lauhul mahfudnya ajalnya 70 tahun. Berhubung dia banyak sedekah, seolah-olah umur dia itu sampai 100 tahun. Jadi kalau dia pun hidup misalkan sampai 100 tahun, maka yang 30 tahun tambahan itu adalah kebaikan dia akan dia dapatkan. Tapi dia enggak perlu pakai harus 100 tahun hidup, 70 tahun itu sudah mewakili seolah-olah dia hidup 100 tahun dengan kebaikannya. Itu yang secara maknawiyah. Jadi intinya sedekah itu memang memperlancar rezeki, ya, menolak bala, sekaligus memanjangkan umur orang yang bersedekah. Nabi menyatakan as-shadaqatu, sedekah itu taruddu, akan menolak al-bala'a, bala, wa tazidu, dan akan nambah bil umri, di dalam umur. Itulah 7 sedekah, apa hikmah daripada sedekah. Hukiya an Aisyah radhiyallahu taala anha anna imra'atan atat ila Nabi alaihi salatu wasallam qad yabisat yadaha al-yumna. Dihikayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan bahwa telah datang seorang perempuan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raddat yadaha yabisat radaha al-yumna, yang tangannya itu semper yang kanan. Jadi dia itu nggak bisa gerak tuh, kayak orang apa? Kayak orang stroke, nggak bisa gerak tangannya. Yang lainnya bisa, tangan, kaki, segala macam bisa. Tangan kanan. Faqalat, maka datang kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah hatta yusliha yadayya wa yu'idaha ilal halatil ula. Ya Rasulullah, tolong doakan saya sehingga tangan saya ini bisa kembali normal, balik lagi seperti sebelumnya. Faqala laha, Nabi bertanya kepada si perempuan itu, ya, maladzi aibasa yadaki, gerangan apa sebabnya yang menyebabkan tanganmu itu jadi semper, nggak bisa bergerak? Qalat, dia menyatakan, dia menjawab, ra'aitu fi manami ka'anal qiyamata qad qamat wal jahimu qad su'irat wal jannatu uzlifat wa sarat an-naru audiyatun. Wa ra'aitu fi wadin min audiyati jahannam walidati wa fi yadiha qat'atu min syahm wa fi yadiha al-ukhra kharqatun saghirah tungki biha minan nar. Tattaqi biha minan nar. Dia cerita, ya Rasulullah, saya mimpi semalam seolah-olah kiamat itu terjadi, neraka jahim itu sudah disiapkan, sudah menyala-nyala, wal jannatu uzlifat, surga juga sudah disiapkan, dan neraka itu juga dengan segala jurang-jurang penyiksaannya sudah siap. Dan aku lihat ibuku ada di dalam salah satu jurang neraka itu. Nah, lanjutin nggak ini? Ya, nggak sampai, panjang, masih panjang. tahun depan. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Kita nanti ulangi lagi kisah Siti Aisyah ini.
dengan perempuan yang tangannya buntung. Ini dalam kitab Dhuratul Nasin ada ini, ceritakan ada. Di sini juga ada, sama. Ya. Ini masalah sodako juga nanti pada akhir sodako. Baik, ya rahimakumullah, karena sudah ada undangan dari Allah untuk ibadah, ya, mari kita sudahi. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.